Halo, senang bertemu kembali dengan kalian semua. Pada video kali ini, kita akan mengulas cerita dari Vexana Revamp. Bagaimana keseruan kisahnya? Langsung saja kita ke videonya. Vexana yang merupakan putri bangsawan Gaius terikat dengan keinginan ayahnya. Ia dijodohkan dengan pemimpin kerajaan Reichsburg bernama Achaius. Atas keinginan ayahnya itu, Vexana yang berada di kereta kencananya pun menuju ke selatan. Reichsburg adalah sebuah benteng menyeramkan yang berada di wilayah selatan. Tempat tersebut berbanding terbalik dengan kota Lumina yang hangat dan makmur. Meskipun begitu, Reichsburglah yang menjadi pilihan tempat Vexana untuk menghabiskan sisa hidupnya. Di dalam kereta kencananya, Vexana membaca surat dari Duke Aricus untuk memperkenalkan kepada rumah barunya. Isi suratnya adalah, wilayah selatan ini diberkati oleh dewa kuno, di mana ada badai setiap hari, dan embun di rerumputan memantulkan cahaya di bulan malam hari. Vexana memuji kepedulian dari Duke, tetapi kata-kata puitis itu tidak cukup menghiburnya. Setibanya di Reichsburg, Vexana mendapatkan kabar bahwa Aricus tidak ada di sana. Dia diberitahu bahwa Aricus telah meninggalkan istana sehari sebelumnya untuk menjalankan misi membasmi iblis di perbatasan. Mendengarkan kata iblis, Vexana mulai gelisah dan rasa takut pun perlahan muncul. Tidak hanya itu, ia melihat dinding istana yang lembab dan kotor yang jauh berbeda dengan kediamannya sebelumnya. Di kediamannya yang dulu, ada pemandian air hangat, jamuan yang mewah, dan para dayang yang selalu ada untuk memenuhi keinginannya tersebut. Namun sekarang, yang dia miliki hanyalah ksatria berparas gelap yang bernama Leomord, yang dia pikir lebih sesuai untuk mengawasi kapal daripada mengawasinya. Perasaan kecewa tak terhindarkan dan Vexana pun berharap ayahnya akan berubah pikiran ketika ia mengetahui keadaan Reichsburg yang mengerikan itu. Saat dia menulis surat untuk ayahnya, terdengar keributan dari luar yang mengganggu ketenangannya tersebut. Vexana pun mengeceknya dan menemukan ada tumpukan duri yang diletakkan di pagar istana. Ia berpikir bahwa masyarakat sekitar mencoba menakutinya. Merasakan ketakutan, Vexana pun memanggil Leomord untuk menemukan pelakunya. Setelah pelakunya ditemukan, Vexana terkejut karena pelakunya adalah sekelompok anak kecil. Vexana pun bertanya kepada para anak kecil itu terhadap apa yang telah dilakukannya. Menurut mereka, duri tersebut adalah Moonlight Grace. Meskipun bentuknya mengerikan, tanaman itu mampu menenangkan pikiran jika dirimu Meskipun tanaman itu mengerikan, tanaman itu mampu menenangkan pikiran jika diramu dengan benar. Meskipun bentuknya mengerikan, tanaman itu mampu menenangkan pikiran jika diramu dengan benar. Kebaikan tersebut membuat Vexana memilih untuk bertahan 1 minggu lagi. Pikirannya, mungkin aku bisa menunggu 1 minggu lagi di tumpukan batu yang lembab ini. Dan 1 minggu pun berlalu, 2 minggu, 3 minggu, namun Aricus sebelum juga kembali. Hanya surat dari Aricus yang menemaninya malam sepi yang di daerah yang asing tersebut. Dari setiap goresan penanya, Vexana dapat merasakan penderitaan Aricus dan keinginannya untuk pulang. Bagaimanapun juga, itulah tujuan Vexana datang ke Reichsburg. Dia berharap dapat meringankan rasa sakit yang diderita Aricus, dan mungkin ingin Aricus melakukan hal yang sama untuknya. Tanpa dia sadari, dia telah menaruh rasa yang aneh kepada seseorang pria yang belum pernah dia temui. Beberapa minggu pun berlalu dan Vexana pun tidak lagi menerima surat. Keadaan itu membuatnya tegar. Dia tidak lagi merasakan panik dan cemas seperti sebelumnya, karena sekarang yang menemaninya adalah rakyat Reichsburg yang sekarang telah menjadi rakyatnya. 2 tahun pun berlalu begitu cepat. Seorang putri dari utara yang lembut dan muda telah tumbuh menjadi bangsawan dari selatan yang dewasa dan bijaksana. Berjalan melalui jalan berlumpur, menyelesaikan masalah satu dan yang lain baik besar maupun kecil.
Vexana tidak lagi ingin meninggalkan kota itu. Dengan kepergian Arikes, dialah satu-satunya harapan terbesar di kota itu. Hingga pada suatu hari, takdir pun menjawab doanya. Pengawal datang mengetuk pintu kamarnya. Duke Arikes telah kembali. Jantung Vexana berdegup kencang mendengar suara keributan yang datang dari jalanan. Dia telah menunggu saat-saat seperti ini selama 2 tahun. Hanya saja saat melihat wajah Arikes untuk pertama kalinya, dia hanya dapat merinding ketakutan. Dalam suratnya, Duke terdengar seperti seseorang yang bergairah dan penuh semangat. Tetapi pria yang berada di hadapannya adalah sebaliknya. Tatapannya sepi dan kosong, dan wajahnya juga tampak pasrah. Meskipun begitu, acara pernikahan tetap disiapkan. Seluruh orang terhormat dan rakyat biasa berkumpul di kerajaan Reichsburg untuk menyaksikan pernikahan politis yang telah lama dinantikan. Dengan bunga di tangannya, sang pengantin wanita pun hanya melihat pengantin prianya sambil membuka kotak yang berisi cincin pernikahan mereka. Tetapi yang ada di dalam kotak itu bukanlah cincin, melainkan sepasang sayap sihir yang berputar di dalam kotak itu, diikuti dengan suara jahat yang bergema di dinding ruangan sakral itu. Sambutlah dunia kematian. Semua orang di dalam ruangan itu pun ketakutan. Tiba-tiba seorang prajurit maju dan melayangkan pedangnya ke arah Vexana. Arikes yang menyadari hal tersebut lantas menangkisnya. Tidak berselang lama, Arikes beserta pasukannya pun berputar. Tubuh mereka perlahan terkena sihir Abyss dan membuatnya berubah menjadi iblis. Pelindung setia kota itu pun musnah, dan mereka pun menghancurkan apapun yang ada di hadapan mereka. Vexana terdiam melihat Arikes yang penuh amarahnya menyerang. Ia pun berteriak, "Hentikan!" Pria yang dirasuki iblis itu berhenti. Seakan-akan suara Vexana menghidupkan api kediaman yang selama ini telah padam di hatinya. Sang pengantin wanita pun menanggapinya dan berkata, "Arikes, tolong, ini bukanlah dirimu." Dan dengan sentuhan darinya, Arikes berhasil memulihkan kesadarannya dan terdiam. Untuk melawan iblis yang merasukinya demi rakyatnya dan dirinya sendiri, Arikes memerintahkan Leomord untuk menusuk jantungnya. Leomord merasa bimbang atas perintahnya tersebut. Apakah ia harus menusuk tuannya sendiri atau tidak? Namun melihat Arikes yang tidak terkontrol lagi, ia pun terpaksa menusuk orang yang selama ini berjasa bagi hidupnya. Setelah tertusuk, kutukan Abyss di dalam dirinya pun menghilang. Di ujung nafasnya, Arikes meninggalkan Reichsburg kepada Vexana dengan memberikan tongkatnya. Ia juga mengungkapkan rahasia gelap yang hanya diketahui keluarga kerajaan Reichsburg. Rahasia tersebut bermulai berabad-abad yang lalu, selama perang tiada akhir. Penderitaan dan amarah dari ratusan pertarungan yang telah gugur berubah menjadi kutukan yang menyeramkan. Kutukan itu dapat menghancurkan apapun yang memiliki sihir dari Abyss. Tetapi yang tidak memiliki sihir Abyss akan menghadapi penderitaan yang lebih kejam, yaitu menjadi undead. Di akhir hayatnya Arikes, ia berkata, "Kabutnya, jika tidak ada pilihan lain." Arikes menatap tunangannya. Tangan iblisnya pun menyentuh wajahnya yang halus. Perasaan yang bercampur aduk terpancar dari matanya. Penyesalan, rasa syukur, dan ketenangan, hingga sebuah cakar yang tidak dapat dihindari merenggutnya dari pelukan Vexana. Di dalam kota, kesatria iblis yang menyerang siapapun yang dilihatnya. Sementara di luar kota, pasukan iblis menuju ke Reichsburg. Dengan rasa takut, Vexana mengangkat tongkat milik Arikes. Kekuatan sihir yang mengalir di darahnya pun meledak. Sebuah kabut yang gelap muncul dari langit dan menutupi seluruh kota Reichsburg. Setiap orang di kota itu yang bersentuhan dengan kabut berteriak ketakutan. Warna kulit mereka memudar dalam sekejap. Kesatria iblis pun berubah menjadi debu. Sementara pasukan iblis di luar kota berbalik dan mundur kembali ke Abyss karena ketakutan atas dahsyatnya kekuatan kabut dari Reichsburg. Efek kabut membuat Vexana hampir dapat merasakan jiwanya keluar dari raganya. Di tengah bencana yang terjadi di hadapannya, dia terjatuh. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Tidak berselang lama, para penduduk datang dan mengelilingi ratu mudanya. Bukannya untuk menyalahkan, mereka justru berterima kasih kepada sang ratu karena telah menyelamatkan mereka dari serangan Abyss. Sejak itu, kabut gelap menyelimuti Reichsburg selama ratusan tahun. Semenjak benteng yang memiliki pertahanan kokoh itu hancur, namanya mulai dilupakan dan kini orang mengenalnya dengan kota Nykrheb.
rumah bagi para mayat hidup dan jiwa yang bergentayangan. Sejak kejadian mengerikan itu, Vexana benar-benar telah bertekad untuk menjadi sosok pemimpin di kota itu. Sosoknya yang tulus membuat para penghuni Necro Keep menganggapnya sebagai sosok ibu yang mencintai dan menjaga mereka semua. Vexana percaya dengan seluruh hatinya bahwa suatu hari dia dapat menemukan cara untuk menghilangkan kutukan itu, dan rakyatnya dapat merasakan kehidupan sekali lagi. Ratusan tahun pun telah berlalu, tiba-tiba muncul ribuan pasukan Abyss yang menyerang Necro Keep. Para bangsawan di kota itu mati, merasa heran karena kabut mengerikan tidak lagi mampu menahan gempuran pasukan Abyss. Leomord dan pasukan mayat hidup lainnya pun berjuang melawan pasukan Abyss. Mereka mengerahkan semua tenaganya untuk melindungi Necro Keep. Hingga akhirnya, serangan tak terduga dari Therizla yang merupakan pemimpin invasi penyerangan tersebut membuat Leomord tersungkur. Prajurit undead dibariskan paling depan, dan itu telah dikalahkan oleh Therizla beserta pasukan Abyss-nya. Di sisi lain, Vexana yang menyadari hal tersebut meneguhkan pasukan dan rakyat Necro Keep yang tersisa. Di bagian menara Necro Keep ada Faramis yang terengah-engah. Ia menggunakan tongkatnya dan mengaktifkan sebuah sihir yang menakjubkan dan berkata, "Aku berhasil, Vexana." Kekuatan sihir tersebut naik ke langit dan menghilangkan kabut Necro Keep. Semua jiwa-jiwa yang terperangkap akibat kutukan kabut kini telah bebas. Jiwa-jiwa tersebut berterbangan dan merasuki jasadnya. Akhirnya, setelah ratusan tahun, Faramis berhasil membebaskan kutukan kabut dan membuat semua rakyat Necro Keep kembali menjadi manusia. Leomord dan pasukan Necro Keep bangkit kembali dan membentuk pertahanan mereka. Akhirnya mereka bisa bertarung dengan jiwa mereka tanpa khawatir akan efek undead seperti sebelumnya. Kini pertarungan sesungguhnya antara Necro Keep melawan pasukan Abyss yang dipimpin Therizla dimulai. Jadi itulah kisah Vexana Revamp. Sayang sekali kisah Vexana dan para hero Necro Keep masih menggantung di pertarungan melawan Abyss. Semoga kedepannya ada lanjutan dari kisah hero Necro Keep ini. Bagaimana menurut kalian mengenai kisah dari Vexana Revamp ini? Apakah menarik? Like dan komen, subscribe juga. Terima kasih atas dukungan kalian. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.